kita Yesus Kristus, penyelamat dunia. Pada waktu itu, bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka sedang melakukan kegiatan sehari-hari, seperti menampi gandum, mencangkul, menyapu, dan yang lainnya. Hidup mereka tidak bebas karena selalu diawasi oleh tentara Romawi. Tetapi orang-orang Yahudi percaya bahwa Tuhan Allah akan memberikan seorang penolong yang disebut Mesias. Mesias inilah yang nantinya akan membebaskan mereka dari penjajahan. Tetapi tidak banyak yang tahu bahwa Mesias itu akan lahir dari seorang gadis sederhana bernama Maria. Orang-orang Yahudi yang sedang bekerja pun beristirahat dan masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Mereka masuk ke dalam rumah dan para tentara Romawi pun meninggalkan mereka untuk kembali ke istana. Dan pada bulan yang ke-6, Maria dikunjungi oleh seorang malaikat bernama Gabriel. Gabriel datang dengan malaikat-malaikat lainnya. Mereka menghampiri Maria dan Gabriel berkata, "Salam untukmu, Maria." Maria terkejut. Dia kaget dan takut melihat kedatangan Gabriel. "Jangan takut, Maria. Ketahuilah, Allah telah memilihmu. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dialah yang nanti akan menjadi Sang Mesias." Maria bingung karena ia belum menikah. Dia sangat bingung. Bagaimana mungkin orang yang belum menikah bisa melahirkan anak? Tetapi karena kepercayaannya yang sangat besar kepada Tuhan, ia menjawab, "Kalau Allah menghendakinya, ya Tuhan, aku bersedia." Setelah Maria menjawab seperti itu, malaikat Gabriel pun pergi meninggalkan Maria, ditemani oleh malaikat-malaikat lainnya. Maria langsung membereskan kain dan sulamannya, kemudian masuk dalam kamar untuk berdoa kepada Tuhan. Elisabeth dan Zakaria. Elisabeth dan Zakaria sudah menikah cukup lama, tetapi mereka tidak dikaruniai seorang anak pun. Dan atas kehendak Allah yang Maha Kuasa, akhirnya Elisabeth hamil dan mereka menunggu kedatangan anak mereka ke dunia. Elisabeth adalah saudari dari Maria. Maka Maria sebagai saudarinya berangkat menuju ke rumah
Elisabet. Ia berangkat menempuh perjalanan yang cukup jauh karena rumah Elisabet dan Zakaria jauh letaknya dari tempat tinggal Maria. Dan akhirnya Maria sampai di rumah Zakaria dan Elisabet. Sesampai di rumah Zakaria, Maria memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan dengan suara nyaring, Elisabet berseru kepada Maria, "Bunda Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Setelah Elisabet berkata demikian, Maria diajak oleh Elisabet dan Zakaria masuk ke dalam rumah untuk beristirahat karena telah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Yusuf berasal dari keluarga keturunan Raja Daud. Yusuf adalah seorang laki-laki yang jujur, yang baik, yang tulus hatinya. Yusuf adalah kekasih dari Maria. Ia sangat mencintai Maria, dan Maria sangat mencintainya. Tetapi pada suatu saat, Yusuf mengetahui bahwa Maria sedang mengandung. Yusuf sangat bingung. Ia memikirkan apakah ia harus melanjutkan hubungannya dengan Maria atau tidak. Ia menjadi ragu-ragu dan sangat bimbang. Ia memikirkan hal itu selagi ia bekerja, dan kemudian ia berhenti bekerja karena lelahnya dan ia tertidur. Pada saat dia tertidur, ada para malaikat yang menghampiri Yusuf dalam mimpinya. Malaikat-malaikat itu menghampiri Yusuf, dan Yusuf pun melihat kedatangan para malaikat-malaikat itu dalam mimpinya. Salah satu dari malaikat itu berkata kepada Yusuf, "Yusuf, janganlah kamu ragu-ragu dan jangan bimbang. Ambillah Maria sebagai istrimu. Ia sedang mengandung atas kehendak Allah. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan setelah lahir, berilah dia nama Yesus. Ia akan menjadi sang Mesias, sang penyelamat manusia." Setelah berkata demikian, malaikat-malaikat pergi meninggalkan Yusuf. Yusuf terbangun dari mimpinya, dan ia tidak ragu-ragu lagi setelah mendengar perintah dari malaikat. Ia segera bangun dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui malaikatnya.
Akhirnya Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret. Beberapa bulan kemudian, perut Maria semakin besar. Bayi yang dikandungnya sudah hampir lahir. Pada waktu itu Kaisar Augustus, yaitu penguasa Romawi saat itu, mengadakan sensus bagi para penduduk. Ia memerintahkan agar semua orang Yahudi mendaftarkan diri di tanah asal mereka. Yusuf berasal dari Bethlehem. Maka ia pun membawa Maria pergi ke Bethlehem. Jarak yang harus mereka tempuh cukup jauh. Pada waktu itu, Yusuf dan Maria menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Nazaret ke Bethlehem. Terus berjalan dan berjalan sambil menunggu bayinya lahir. Dan setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Nazaret ke Bethlehem, mereka akhirnya tiba. Dan Maria merasa bahwa ia akan segera melahirkan. Tapi karena mereka belum sampai ke rumah, Yusuf segera mencari tempat penginapan bagi mereka berdua. Mereka mencari, terus mencari. Tetapi sayangnya tidak ada tempat sedikit pun untuk mereka untuk menginap. Banyak penginapan yang didatangi, tetapi semua menolak mereka karena tidak ada tempat. Perjuangan mereka sungguh besar dalam nanti kedatangan Sang Mesias. Akhirnya ada seseorang yang menawarkan tempat kepada mereka. Tetapi tempat itu bukanlah sebuah kamar, melainkan sebuah kandang hewan yang sangat sederhana. Mereka beristirahat di kandang hewan tersebut, dan mereka menantikan kedatangan bayi mereka yang akan lahir. Sementara itu di tengah kegelapan malam, mereka beristirahat di dalam kandang, yaitu Yusuf dan Maria. Dan tidak lama kemudian, ketika hari mulai malam, terdengarlah jeritan tangis seorang bayi. Bayi yang dikandung Maria akhirnya lahir. Betapa gembiranya Yusuf dan Maria. Dan tidak lupa mereka ingat pesan malaikat yang telah mendatangi mereka. Mereka memberi bayi itu sebuah nama yang sangat bagus, yaitu Yesus. Ya, Yesus telah lahir. Tubuhnya yang kecil mungil kini dibalut dengan kain lantin dan diletakkan di dalam palungan supaya tetap hangat. Malam itu pun menjadi malam yang penuh kebahagiaan.
ada sekelompok orang yang berkumpul. Mereka adalah para gembala yang sedang menjagai domba-domba mereka agar jangan sampai dicuri oleh orang lain. Domba mereka cukup banyak dan mereka pun agak kesulitan dalam mengembalakan domba-domba mereka. Malam semakin larut dan mereka memutuskan untuk beristirahat. Mereka menyalakan api unggun karena cuaca semakin dingin. Para gembala dan domba-domba itu berkumpul mengelilingi nyala api. Mereka beristirahat dan malam semakin larut dan akhirnya mereka tertidur. Tiba-tiba pada saat mereka tertidur, ada terang cahaya yang sangat terang benderang menghampiri para gembala dan domba-domba itu. Cahaya yang terang benderang itu menghampiri dan mendatangi sekelompok gembala dan domba itu. Gembala dan domba tentu saja sangat terkejut dan ternyata cahaya yang terang benderang itu merupakan kedatangan para malaikat, dan salah satu dari para malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai gembala. Sang penyelamat dunia telah lahir malam ini. Carilah dan temuilah dia yang terbungkus kain lampin dalam sebuah palungan di dalam kandang hewan yang sederhana." Setelah berkata demikian, pasukan malaikat yang gegap gempita itu mengelilingi para gembala dan domba sambil menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Dan terpesona. Mereka berlutut. Mereka bersyukur karena mendapat berkat dari Allah melalui kedatangan para malaikat. Mereka memuji Allah yang Maha Agung, dan tanpa membuang waktu lagi, mereka berangkat bersama menuju Betlehem. Mereka
siap menempuh perjalanan yang cukup jauh menuju Bethlehem. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah para gembala domba dan domba-domba tersebut di sebuah kandang hewan yang sederhana. Dan ketika mereka masuk ke dalamnya, terlihatlah orang bayi mungil sedang tertidur lelap dalam bungkusan kain lampin. Itulah bayi Yesus. Di sampingnya ada kedua orang tuanya, Yusuf dan Maria. Segera para gembala berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Mereka ikut menemani sang bayi, sang Mesias penyelamat dunia. Pada waktu Yesus lahir, ada sebuah bintang yang bersinar terang. Bintang terang itu bercahaya sangat terang, dan cahaya bintang itu melihat sampai ke Persia, yaitu sebuah daerah yang letaknya jauh ke arah timur dari Bethlehem. Ada 3 orang dari Persia yang melihat cahaya bintang itu. Mereka adalah orang-orang yang pandai dan bijaksana. Orang-orang menyebut mereka orang Majus. Ketiga orang Majus ini percaya bahwa bintang itu merupakan tanda lahirnya seorang raja. Maka pergilah mereka mengikuti arah bintang. Mereka rela menyeberangi padang gurun yang luas, dan akhirnya mereka tiba di Yerusalem, di sebuah istana. Di Yerusalem, mereka menghadap kepada Herodes, yaitu raja yang berkuasa di daerah Israel. Mereka bertanya kepada Raja Herodes, "Kami telah melihat sebuah bintang terang. Itu adalah tanda lahirnya seorang raja. Tahukah engkau di mana sang raja itu lahir? Kami datang untuk menyembahnya." Herodes tidak tahu, maka ia meminta nasihat kepada imam-imam dan ahli Taurat. Menurut ramalan para nabi, raja itu lahir di Bethlehem. Raja Herodes sangat ketakutan.
Dia tidak ingin ada raja lain. Oleh karena itu, Herodes bermaksud jahat. Ia ingin membunuh raja yang baru lahir itu. Kata Herodes kepada ketiga orang Majus, "Pergilah kalian ke Bethlehem, carilah raja itu di sana. Setelah kalian menemuinya, kembalilah ke istanaku dan beritahu aku di mana tempat kelahirannya." Padahal dalam hatinya Herodes sama sekali tidak ingin menyembah raja yang baru lahir itu, melainkan justru ingin membunuhnya. Dan ketiga orang Majus itu berpamitan kepada Herodes. Mereka pamit dan hendak meneruskan perjalanan sesuai dengan arah bintang terang. Akhirnya sampailah mereka di kandang hewan yang sederhana menurut petunjuk bintang itu. Mereka masuk ke kandang-kandang dan mereka menemui bayi Yesus. Mereka berlutut di dekat palungan. Ketiga orang Majus itu pun membawa persembahan. Mereka mempersembahkan berbagai macam hadiah untuk bayi Yesus. Orang yang pertama memberikan perhiasan emas yang indah. Orang yang kedua memberikan wewangian. Orang yang ketiga memberikan dupa yang harum baunya. Ketiga persembahan itu adalah persembahan bagi seorang raja mulia. Betapa bahagia hati mereka karena bisa berjumpa dengan Yesus Sang Raja. Demikianlah kisah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, penyelamat dunia.